Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membahas tentang bagaimana perbalikan keadaan menjadi yang buruk menjadi baik, dari yang gagal menjadi sukses. Hal ini memang tidak gampang, tetapi mari kita belajar bagaimana kita bisa mengubah keadaan itu dengan pertolongan Tuhan. Berdasarkan kisah pembelajaran ini, tentu kita akan dibawa kepada paradigma yang baik, sehingga kita punya mental untuk orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tentu hal ini perlu kita belajar. Mari untuk lebih lanjut kita membahas materi ini. Dalam Mazmur 10 ayat 12, Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau bukakan, pinggangku kau ikatkan dengan sukacita. Kita diperhadapkan dengan keadaan kesulitan dalam hidup ini. Terkadang kita meratap, terkadang kita tidak mampu untuk menghadapi kenyataan ini. Syukur bagi kita untuk keluar dari setiap masalah kita, dari persoalan hidup kita. Tetapi mari kita sebagai orang percaya punya pengharapan kepada Tuhan. Maka apapun situasi manusia, kesedihan, kejatuhan, kegagalan, luka hati, Allah sanggup mengubah menjadi sesuatu yang baru. Ini Tuhan yang menyampaikan dalam firman-Nya. Hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, mari datang kepadaku. Artinya Tuhan akan memberikan kelegaan, jalan keluar, solusi untuk bisa kita keluar dari setiap masalah. Di dalam hidup kita ini tidak lepas namanya persoalan, penderitaan, kesedihan, kepedihan. Tetapi mari kita terus-menerus berpengharapan kepada Tuhan. Karena Dia menjadi pemilik hidup kita. Artinya kita tidak dibiarkan untuk berjalan sendiri. Ratapan berasal dari situasi yang tidak bisa kita atasi sendiri. Ratapan dalam hal ini Ibrani mispet adalah tangisan mendapatkan ratapan muka karena keadaan yang pahit. Tadi sudah dipaparkan di depan bahwa ketika kita dalam hidup ini tidak ada ketenangan, kenyamanan, banyak tantangan yang kita harus hadapi. Ratapan demi ratapan, kepedihan demi kepedihan. Tetapi kita diingatkan kepada hal ini, tidak cukup kita meratapi akan persoalan itu, tetapi bagaimana kita bisa mengubah ratapan itu menjadi tarian atau menjadi kesukaan. Maka mari kita belajar dari kehidupan Esther yang mengalami penuh dengan kepahitan hidup. Tetapi ketika waktu Tuhan berbicara kepada Esther, Tuhan mampu membalikkan situasi yang ada. Maka ratapan berasal dari situasi yang tidak bisa kita atasi sendiri. Mengapa? Ratapan dapat dalam bahasa Ibrani, yaitu mispet, dalam tangisan, mendalam ratapan buka karena keadaan pahit yang dialami oleh kisah yang kita bahas tadi, itu Esther. Ratapan terjadi ketika situasi lebih besar dari kemampuan kita. Terkadang kita ingin lari dari kepahitan itu karena kita berfokus kepada penderitaan, kesedihan kita, kegagalan kita, sehingga kita mendalam sekali akan ratapan. Sepertinya apa hidup ini gersang dan sesak. Karena ratapan berasal dari situasi yang tidak bisa kita atasi sendiri, karena kita memakai pola pemikiran kita sendiri. Sama halnya ketika Esther diperhadapkan dengan situasi bangsanya mau dibinasakan.
Ini sangat kesesakan yang dialaminya. Bagaimana dia mengubah situasi itu? Ini tidak gampang. Ratapan demi ratapan, tangisan demi tangisan yang dia lalui. Ratapan berasal dari situasi yang tidak bisa kita atasi. Karena apa? Ratapan dalam bahasa terus menerus diingatkan dalam bahasa Ibrani, yaitu mispet, adalah tangisan mendalam, ratapan duka karena keadaan yang pahit. Ratapan terjadi ketika situasi lebih besar daripada kemampuan kita. Ketika kesalahan sendiri menjadi terlalu berat dari tanggung jawab yang dialami oleh Ester, mengalami tanggung jawab besar bagaimana dia bisa membebaskan bangsanya dari bangsanya. Ini tidak gampang bagaimana dia bisa melepaskan bangsanya dari hal penganiayaan. Ketika juga kita mengalami persoalan itu, diperhadapkan dalam situasi hidup kita, bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita, karena semua itu ditanggungkan kepada kita. Ada ketekanan jiwa batin yang tidak bisa diungkapkan. Bagaimana kita ingin membawa keluarga kita kepada keselamatan, kita seringkali tolak, bahkan dihina. Maka hal ini apa yang kita pelajari dari kehidupan Daud? Menyadari ketergantungannya pada Tuhan. Jadi mari kita belajar dari Daud ketika dia mengalami kesesakan. Dia bergantung kepada Tuhan. Di dalam Pemazmur pasal 30 ayat 7-8. Dalam kesenanganku, ini Daud mengungkapkan bagaimana ketergantungan dia kepada Tuhan. Dia menyadari keterbatasan hidupnya sehingga dia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan agar dia luput daripada kesesakan hidupnya. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan ini, dari tokoh Daud ini, bagaimana dia bertindak dalam mengatasi situasi persoalan yang dihadapi. Jangan kita malu dengan keterbatasan diri kita. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Ya, kita harus menyadari keterbatasan hidup kita, kemampuan kita, finansial kita dan sebagainya. Jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa kuat. Mari kita berserah dan terbuka kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara di setiap persoalan kita. Bagian kita lakukan, maka Tuhan akan menyatakan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Maka hal ini dibutuhkan adalah kedewasaan iman, pengenalan kepada Tuhan yang mendalam, sehingga apapun persoalan-persoalan yang dihadapi kita yang terjadi di kehidupan kita, kita yakin bahwa Tuhan akan berperkara bagi hidup kita dengan caranya Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah. Yang pasti, mari kita lakukan bagian kita, menyenangkan Tuhan di setiap hidup kita, berusaha memuliakan Tuhan, maka dia akan bertindak. Maka selanjutnya apa yang dilakukan Daud? Menyadari ketergantungannya pada Tuhan. Sudah jelas tadi dipaparkan. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Daud. Berseru, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 30, 9-10. Maka ketika kita punya masalah, jangan kita hanya sekali saja berseru sudah selesai, tidak. Terus menerus sampai Tuhan bertindak di setiap persoalan kita. Biarkan Tuhan menyelesaikan persoalan itu. Maka dikatakan di sini, kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarkanlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolong. Ini Daud menyadari keterbatasannya,
Walaupun pada saat itu dia memiliki jabatan, kekayaan, kehormatan, tetapi Daud menyadari keterbatasan dirinya sehingga dia bergantung kepada pertolongan Tuhan, bergantung akan Tuhan berperkara dalam hidupnya. Artinya di sini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun status kita, kita tetap memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu mari kita dengan rendah hati bersujud kepadanya, meminta permohonan dan hikmat agar Tuhan yang berperkara. Iman yang sejati bukan hanya percaya kepada kuasa Tuhan ketika keadaan baik, tetapi tetap berseru saat keadaan paling gelap, karena hati mengenal karakter Allah sebagai ahli pembalik keadaan. Jadi apapun situasi kita tetap punya iman, berpengharapan terus-menerus kepada Tuhan, agar Tuhan yang membalikkan keadaan kita, situasi kita, apapun itu, kita ingin ada pembalikan kehidupan, keadaan yang lebih baik lagi, dan hal ini kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan kita puas dengan keberadaan kita, tetapi mari kita punya iman yang terus-menerus kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Maka kita lakukan saat Tuhan bekerja dan membuat pembalikan. Hal inilah yang dialami atau dilakukan Esther. Amsal 21 ayat 1. Hati raja adalah seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Dalam Daniel pasal 4 ayat 35, dia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara di langit dan penduduk bumi, dan tidak ada yang dapat menghalangi tangannya. Inilah ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak membalikkan semua keadaan. Menurut kita tidak dapat lagi tertolong, menurut kita tidak ada lagi pengharapan, menurut kita tidak ada jalan keluar, tetapi kalau Tuhan sudah bertindak, semuanya pasti baik-baik saja. Semua pasti keadaan bisa dibuat Tuhan baik, dan kita akan melihat bagaimana hal itu terjadi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berharap penuh kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dan tidak meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan kuasa-Nya bagi kita untuk menolong menyelesaikan persoalan itu. Allah adalah aktor agung dalam sejarah. Ia bukan hanya mengawasi dari jauh, ia mengatur, menyusun, dan mengarahkan setiap detail seperti seorang sutradara ilahi yang memegang kendali penuh atas panggung kehidupan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena Tuhan pemilik hidup, pasti Tuhan sanggup membalikkan keadaan kita, sekalipun itu terpuruk, sekalipun kita di ada titik yang terendah, Tuhan akan mengangkat kita, karena waktu Tuhan sangat indah dan tepat. Biarkan Tuhan yang berperkara dalam hidup kita untuk mengatasi segala masalah dan membalikkan keadaan kita menjadi baik, dan kita akan terus naik dan naik, karena Tuhan akan berperkara menolong kita di setiap kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan mampu membalikkan keadaan sekalipun terpuruk. Jadi lewat pemaparan firman Tuhan ini, mari terus menerus kita belajar dari firman ini, dari tokoh-tokoh yang ada dalam firman ini, baik Esther, baik juga Daud yang mengalami bagaimana Tuhan melakukan perbalikan dengan keadaan yang sangat tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil untuk menyelesaikan di setiap persoalan kehidupan kita.
Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita masing-masing, dan kita akan mengalami pembalikan dengan waktunya dan perkara Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.